Ya baik, selamat pagi buat kawanku semua. Salam pengadaan. Di pagi hari ini saya ingin membahas salah satu pertanyaan juga dari penyedia, di mana penyedia mempertanyakan apakah personil manajerial, mandor, tukang, administrasi dan atau logistik itu bisa ditempatkan sebagai personil manajerial yang ditempatkan di dalam lampiran ASKK. Dan ini juga dipertanyakan apakah dimungkinkan PPK melakukan evaluasi dan permintaan terhadap personil-personil yang ada dalam lampiran ASKK tersebut yang tadi disampaikan mandor, tukang, juru gambar, administrasi, logistik dan lain-lainnya itu dapat dilakukan oleh PPK. Karena dalam lampiran ASKK, tepatnya dalam rancangan kontrak SKK, ada ketentuan yang menyatakan bahwasanya personil-personil tersebut akan dilakukan evaluasi kembali pada saat sebelum SPBJ ataupun sebelum kontrak. Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik bagi saya ya, dan ini memang terjadi di beberapa dokumen pemilihan yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan karena adanya ketentuan pembatasan terhadap jumlah dan jabatan personil di semua segmentasi. Saya contohkan misalnya kecil itu cuma ada pelaksana dan petugas ketiga atau ahli ketiga. Namun karena sempitnya adanya ketentuan untuk menetapkan personil-personil yang dibutuhkan oleh PPK di dalam LDP, maka dengan cara menetapkan kembali dalam lampiran SKK dan diminta lagi pada saat sebelum SPPJ dan atau kontrak. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka kita harus memahami dulu apa sih definisi dari personil manajerial. Nah, kalau kita bicara tentang di ketentuan umum, personil manajerial itu apa? Adalah tenaga terampil atau ahli yang ditugaskan dalam organisasi pelaksanaan pekerjaan. Sehingga kalau kita mengambil kalimat organisasi pelaksanaan pekerjaan, maka tentunya personil-personil manajerial ini sifatnya adalah personil yang tentunya ya memanage ya atau mengawasi, mengkoordinir dalam pelaksanaan pekerjaan. Beda dengan personil-personil yang nantinya akan langsung terlibat dalam pelaksanaan fungsi pekerjaan. Nah, berkaitan tersebut, kalau kita bicara tentang aturan, tentu aturan ini tidak membatasi apabila misalkan ini memang kebutuhan PPK, baik itu nanti kebutuhan di dalam pertandingannya atau kebutuhan dalam pelaksanaan kontraknya. Nah, sehingga apa? Kalau memang misalkan contohnya ada bangunan gedung yang misalkan dalamnya juga ada lingkup jalan, maka tentunya PPK akan mengharapkan ada pelaksana jalan dan atau pelaksana gedung. Namun demikian, karena aturannya tadi hanya satu pelaksana, maka disinilah PPK bisa mencermati ya yang mana personil akan yang dipertandingkan di dalam LDP. Saya contohkan misalkan gedung misalkan yang akan dipertandingkan, otomatis pelaksana jalan tidak bisa dipertandingkan. Namun demikian, maka apakah nanti Pokja tidak akan menetapkan personil pelaksana jalan ini dalam dokumen pemilihan? Ya, tentu saya sampaikan tadi kalau memang ini dibutuhkan pelaksana jalan, maka pelaksana jalan inilah dituangkan dalam lampiran SKK karena sifatnya manajerial. Nah, lanjut, apakah pelaksana jalan ini yang tidak dipertandingkan dalam LDP ini bisa dievaluasi pada saat sebelum SPBJ atau kontrak? Kita kembali kepada pasal-pasal yang siapa yang memiliki tugas melakukan evaluasi terhadap proses pemilihan. Tentu adalah kembali pasal 13 adalah Pokja Pemilihan. Nah, kalau PPK melakukan evaluasi, tentu kita kembali melihat dari pasal 11-nya, apakah PPK ada ya bertugas, ada berwenang untuk melakukan evaluasi kembali setelah BHP disampaikan oleh Pokja. Tentu pada saat BHP itu diterbitkan, BHP itu disampaikan oleh Pokja, maka tugas PPK kan sudah jelas, hanya meyakinkan klarifikasi atau evaluasi apakah sudah dilakukan oleh Pokja atau tidak. Ini akan bisa dilihat dari berita acara hasil pemilihan dan berita acara yang berkaitan dengan tahapan proses pemilihan. Kalau itu sudah dilaksanakan, maka tentu tidak ada lagi evaluasi oleh PPK. Nah, kemudian terhadap pelaksana jalan itu hanya nanti akan dipinalisasi pada saat kontrak, baik itu yang ada prosedur LDP ataupun di dalam lampiran ASKK. Artinya apa? Kalau kita bicara tentang pelaksana gedung yang sudah dikoreksikan, maka tentu nama personilnya sudah dapat diketahui oleh PPK. Beda dengan pelaksana jalan, tentu personilnya itu belum dapat diketahui karena bukan bagian dari yang dipertandingkan. Sehingga pada saat itu PPK hanya mempertanyakan siapa yang akan diusulkan dalam pelaksana jalan.
Dan kemudian kalau sudah ditemukan, maka pada saat nanti penyerahan personil mereka harus hadir, baik itu pelaksana gedung dan dan pelaksana jalan. Nah, berkaitan dengan mandor tadi, tukang dan imitasi logistik, apakah tepat disampaikan di dalam lampiran ASKK? Tentu jawabannya tidak tepat. Kenapa? Kalau kita bicara tentang lampiran ASKK ini adalah pedoman untuk PPK nantinya melakukan adendum terhadap personil manajerial. Ya, jadi ketika misalkan ada personil manajerial yang nantinya akan digantikan, baik itu karena dia tidak mampu melaksanakan pekerjaan atau sakit atau bagaimanapun alasan yang bisa dipertanggungjawabkan, maka pergantian tersebut tentu akan dilakukan adendum terhadap lampiran ASKK. Pertanyaan saya sekarang, kalau misalkan mandor, tukang, dan ataupun logistik misal atau administrasi ada pergantian di dalam kontrak, apakah membutuhkan adendum? Ya tentu tidak, karena mereka bukan bagian dari personil manajerial yang ditempatkan di lampiran ASKK. Ya, jadi kalau misalkan mandor ada pergantian, ya silakan saja, itu tanggung jawabnya si pelaksana. Kalau misalkan administratifnya atau logistiknya atau tukangnya pun digantikan pada saat pekerjaannya, itu tanggung jawabnya pelaksana. Tidak mungkin ya seorang mandor itu ya akan memerintahkan pelaksana, tapi pelaksana lah yang akan memerintahkan mandor dan atau tukang atau pekerjaan lain dalam pekerjaan di lapangan tersebut. Sehingga kesimpulannya adalah PPK bisa saja ya menetapkan beberapa personil selama itu bersifat manajerial dan ditempatkan, apabila tidak bisa ditempatkan dalam LDP maka ditempatkan dalam lampiran ASKK. Namun kemudian PPK tidak boleh menetapkan tim pendukung, tenaga pendukung seperti administrasi, logistik, tukang, mandor itu dalam lampiran ASKK, karena itu bukan bagian wilayahnya. Ya, lampiran ASKK adalah lampiran yang nantinya sebagai pedoman melakukan adendum terhadap personil manajerial. Nah, itu sampaikan ya, dan saya pertegas kembali, jangan sampai menjebak ya peserta di sini dengan menggunakan rancangan kontrak untuk melakukan evaluasi kembali ketika peserta tersebut menjadi pemenang. Nah, jadi itu saya bisa sampaikan, salam pengadaan.